Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi yang maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi maskulin. Seven of Cups, the Hermits, Six of Wands. Dia lagi bingung ya, memikirkan kemenangan dia sendiri sekarang. Karena nggak mau ya, dia harus perbaiki sifat egonya, perbaiki sifat narsisnya. Mau nggak mau dia harus perbaiki itu ya mau tidak mau dia harus membayar karmanya dia sendiri. Dia harus bisa belajar jujur juga untuk meraih kemenangan. Ditambah lagi, ya dia harus bisa berpasrah diri, ya, mendekati Tuhan. Di sini dia lagi memikirkan gimana caranya bisa sukseskan tentang karma baik. Dia lagi mikirin, tapi juga bingung gimana caranya. Karena ya salah satunya adalah tanggung jawab di masa lalu itu bebannya berat banget. Processing dalam penyembuhan, terutama untuk perjalanan Twin Flames ya, ini berat banget tanggung jawabnya, dan dia harus bisa mengimbangi tentang kesalahannya dia di masa lalu. Dia harus membawa dan memikul itu sendiri, kekecewaan. Dia pengen kembali sama kamu, ada banget ini, tapi dia lagi bingung dengan keadaan dia sendiri. Tuh ya, ini orang mau memperbaiki tapi sifat playernya belum bisa dibuang ya. Belum bisa dibuang. Di sini ada keadilan loh, ada karma. Pengen balik ke kamu, tapi ya dia masih berharap bisa ya berselingkuh lagi. Ya sifat buruknya dia belum bisa dibuang sepenuhnya ya. Dan aku ngerasanya memang si maskulin ini obsesi ke kamunya memang udah ending. Bahkan kamu juga sama gitu loh, udah nggak begitu obsesi dia kembali. Makanya dia coba mencari cinta baru terus nih.
tapi dia juga takut akan karma. Berharap sih dia bisa bersama kamu juga, dan bersama dengan ya orang ketiganya juga, harapannya dia ya. Ya, harapannya dia. Hai guys, aku ngelihatnya di sini si maskul ini lagi bingung gitu loh. Jadi dia lagi menghayal gimana caranya bisa ngedapetin kalian semua lagi. Kamu sama karmik itu pengennya di genggaman dia, ya. Dan aku ngeliatnya memang si maskulin ini ada rencana kembali ke kamu sih. Ada ya. Dan ini dia banyak masalah juga dengan perselingkuhannya. Ya, banyak masalah dengan perselingkuhannya. Ditambah lagi ya dia pengennya tuh semuanya di genggaman dia, maunya dia. Tonight of Pentacles, Six of Swords. Kamu bisa berdealing dengan water sign, air sign, Virgo, earth sign, and fire sign. Four of Wands. Maskulin ada pemecatan ya sebagian, makanya dia bingung nih dengan kehidupannya dia. Ada pembayaran karma juga yang harus dia jalani, mau gak mau ya. Mencoba perbaiki hidupannya dengan orang barunya, tapi ternyata penuh dengan kebingungan, penuh dengan drama. Bingung antara mau kembali ke kamu atau milih orang lama. Milih orang baru. Dia melihat kamu udah bahagia ya. Kamu sudah lebih nyaman ya, coba untuk bahagiakan diri sendiri. Dan ya dia ngelihatnya sih memang kamunya sudah bisa menyesuaikan keadaan kamu gitu loh, situasinya. Walaupun terkadang feminim ya masih merasa hampa dengan kebahagiaan yang dijalani sekarang, tapi ya mau gak mau harus diterima. The Knight of Pentacles, Six of Swords, Four of Wands, the Emperor, Ace of Cups, the Moon, Page of Cups. Maskulin, kamu lagi bingung ini, mau perbaiki kehidupan kamu tuh dengan orang baru
tapi kamu terbayangnya orang lama. Kamu pengen banget nih kebahagiaannya kayak orang lama, tapi ternyata nggak bisa. Mencoba yang terbaik lakukan untuk kehidupan kamu dengan orang baru, tapi ternyata nggak bisa. Sorry ya guys, tangan gue kuning karena pakai kunyit. Ya, lagi perawatan pakai kulit. Maskulin di sini kamu harus banyak belajar perbaiki diri kamu ya, terutama tentang karma. Kamu ini bingung loh, mau balik ke orang baru, mau nikah sama orang baru, atau sudah nikah dengan orang baru, tapi pengen balik ke orang lama juga. Ya, karena kamu dengar kabar juga orang lama ini ya, si feminin ini sedang membuka lembaran baru dengan ya entah karir ataupun dengan hubungan gitu ya. Ya kamu sih berharapnya ada semuanya yang kamu milikin maunya. Harapannya kamu. Ya. Jadi memang kamunya yang ya kurang bersyukur sih intinya jadinya. Maskulin. Di sini aku ngerasakan energinya, ya kamu harus belajar benahi diri. Kalau mau meraih kemenangan, kesuksesan lagi, entah itu secara keluarga, hubungan ataupun secara pekerjaan, ya kamu harus bisa menegakkan keadilan, kejujuran ya terutama gitu, harus bisa berlaku adil. Dan ya kalau kamu sudah merasa bahagia dengan orang baru, kamu jangan memberikan harapan dengan orang lama lagi. Intinya kayak gitu. Perbaiki lagi tentang target hidup kamu, apa yang kamu inginkan, dan kamu harus bisa menjalani ya perjalanan karma kamu itu dengan sendiri aja dulu. Perbaiki spiritualnya. Kalaupun kamu pengen memperjuangkan lagi rumah tangga dengan feminim, ya kamu harus bisa melepaskan orang baru ini. Ya, kita lihat the Seven of Cups. Eight of Cups, Three of Cups, tuh, the Fool, TM. Kamu mah terlalu banyak menghayal tentang kebebasan dan kepuasan ya. Kamu tuh terlalu mikirin diri kamu sendiri sih. Kamu selalu move on-nya itu ingin bersenang-senang dengan banyak orang, bukan dengan Tuhan. Jadinya bukan perbaiki spiritualnya kamu, tapi dengan kebebasan. Ini yang harus kamu perbaiki sih. Makanya perjalanan hidup kamu ini akan selalu penuh dengan drama, karena kamu larinya bukan dengan perbaikan ke Tuhan, tapi mencari kesenangan bersama orang lain. Itu yang harus diperbaiki ya, maskulin. Satu poin. Yang kedua, kamu juga harus menikmati kesendirian kamu dulu, gitu loh. Jangan takut tidak ada yang kesepian gitu. Selama masih ada Tuhan ya nggak akan kesepian. Walaupun terkadang manusia merasa hampa ya, karena kita butuh sentuhan, butuh
kebersamaan gitu loh. Tapi jangan pernah merasakan gue hidup sendiri loh, sepi, jangan gitu loh, karena masih ada Tuhan gitu loh. Kita lihat di hermitnya ya. Aku ngeliatnya sih maskulin di sini ada yang belajar tentang ilmu spiritual juga ya, atau dia pergi ke orang pintar untuk bisa merujukkan kamu lagi ya, feminim. Tapi dia juga bisa menguasai ataupun bisa bersama dengan karmik, itu ada ya. Tuh ya, The Devil. Karma. Oke. Di end di sini mau nggak mau kamu harus nerima tentang pembayaran karma kamu itu melalui orang baru. Ya, kamu sebenarnya emosional juga ya, marah, kesel gitu loh. Karena kamu mendapati pembayaran karma. Bisa pemecatan ataupun ya kehancuran atau disakiti kembali. Tapi ini adalah jalan kamu sendiri yang kamu cari gitu loh. The Justice. Oke, untuk DM kamu masih belum bisa terbuka banget dengan siapapun, termasuk dengan karmik dan feminim ya. Kamu masih menutup perasaan kamu. Kamu harus banyak belajar mengutarakan tentang perasaan kamu. Ingin balik, ingin bersama, itu ada rencananya di dalam hidupmu, tapi memang masih tertahan ya. Karena apa? Ego kamu ditambah lagi, kamu belum bisa terbuka banget sih. Ini yang membuat sulit dalam hidup kamu sendiri. Kita lihat Three of Pentacles-nya. Ego kamu tuh kan, kamu maunya menguasai semua deh. Jadi ya karmik, ya feminim, maunya di tangan kamu, dikontrolin kamu. Karena kamu merasa adil. Padahal ya keadilan itu kan milik Tuhan, bukan manusia. Seada adilnya manusia pasti ada satu saatnya ya akan lengah gitu. Kita lihat lagi ya. The Knight of Pentacles. The Tower. The Knight of Swords. The Queen of Swords. Kamu bingung cara perbaiki lagi spiritual kamu bagaimana, karena di sini kamu juga belajar spiritualnya itu bisa saja arah yang buruk ya kalau tidak dibimbing gitu. Terus feminim di sini sudah bisa mengatasi ya emosionalnya. Coba untuk memberikan batasan ya tentang pertengkaran. Jadi kayak ya kalau mau hancur udah hancur semua sekalian gitu loh. Dan ini membuat maskulin sebenarnya marah sih.
hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena feminimnya sudah bisa berkata tegas, dan ya dia kaget banget kok bisa berubah gitu. Di sini feminim juga merasa tertekan ya. Salah satunya tentang harapan doanya karena dijadikan pilihan ternyata oleh maskulin. Dan feminim merasa kok gue sendiri sih yang menanggung beban ini jadinya. Oke, kita lihat lagi tentang Ace of Cups-nya ya. Four of Cups, King of Wands. Jadi gini, dia ada rencana ke kamu, tapi dia juga memberikan energi kayak pelet ataupun telepati agar kamu ingat dia ya, agar kamu teriang-iang dia, karena dia lagi bermasalah dengan orang barunya. Ya, kenapa? Ya bisa saja dia yang mempunyai pilihan lain lagi, tapi ketahuan dengan orang baru, dan orang barunya bisa saja dia yang punya pilihan juga. Ya, sehingga ya maskulin merasa ya ini adalah pembayaran karma gitu. Sedangkan feminim di sini lagi sibuk pembenahan diri setelah dihantui rasa ketakutan tentang kegagalan hidup, terutama masalah keuangan. Ya, mengalami banyak kebangkrutan, banyak kegagalan, stres, depression, sudah dikhianati oleh orang lama, dibohongi, dimanipulasi. Dan di sini feminim coba untuk bangkit kembali, ya, lakukan perubahan hidup. Ini butuh waktu loh dalam perbaikannya. Ini bisa sampai 8 tahun, ya, untuk membangun jati dirinya feminim lebih spiritual, lebih kuat, tegar. Itu nggak mudah, nggak cepat. Ini butuh waktu 8 tahun. Paling cepat tuh 8 bulan ya. Tapi paling lama pun ini 8 tahun, dan itu nggak ada batas. 88. Ya, kita lihat the moon. Tuh, dia menghayal, memimpikan, dan ya masih berharap kamu sih. Aku ngelihatnya ya, masih berharap kamu tuh, masih berharap kembali ke feminim. Ya, gimana caranya bisa ngebangun lagi kebahagiaan yang positif gitu. Satu sisi dia ngedengar kabar juga kamu sudah ada kehidupan baru, entah itu pekerjaan atau hubungan baru gitu ya. Makanya dia ada rasa iri, pengen kembali ke kamu juga. Tapi ya dia nggak bisa melakukan apapun karena ini ada pembayaran karma melalui orang barunya. Oh kan, Six of Cups guys. The Chariot. The Knight of Pentacles. Dia benar pengen perbaiki, tapi nggak bisa cepat langkahnya. Karena kamu juga feminim lagi memulai kehidupan baru ya, feminim. Ada yang memulai bisnis baru di tahun baru ini, ada yang memulai kehidupan baru dengan orang baru ya. Jadi dia benar-benar pikirkan gimana caranya bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Salah satunya adalah dengan cara alam bawah sadar. Ya, bisa dengan pelet ataupun telepati yang dia pelajari, ataupun yang dia datangi ke gurunya atau orang pintar untuk bisa mendapat perhatian kamu lagi. Tapi di satu sisi, kenapa dia tidak bisa cepat datang ke kamu? Karena dia masih terikat kontrak
dengan orang barunya, dan ya dia harus bisa membayar karmanya dia dengan hal yang serupa yang kamu rasakan, bahkan lebih parah ya dia ngerasainnya sekarang. Keinginan untuk bisa bersama itu sangat-sangat iya, aku bilangin iya banget. Energinya nggak bisa kebohongan, tapi memang tertahan ya. Ditambah lagi kamunya sudah memaafkan ya tentang beban diri kamu di masa lalu. Ya, kamu anggap ini adalah pembayaran karma. Ya, kamu akuin gitu loh. Rasa sakit hati itu nggak bisa lepas ya, apalagi trauma, terluka karena ya kamu menjadi stuck dalam kehidupan kamu. Ketika kamu mengingat ya tentang kisah masa lalu, bahkan itu masih selalu menyerang pikiran kamu ya, feminim. Kamu sadarin hal itu. Terkadang kamu juga sulit untuk memaafkan, terkadang, tapi mau nggak mau ya kamu harus kuat walaupun ini menjadi beban ya, karena memaafkan seseorang yang menyakiti kamu berkali-kali pastinya itu butuh waktu untuk processingnya. Apalagi kita manusia yang nggak sempurna ya, bukan nabi, bukan malaikat ya, jadi memang masih menghantui, masih datang dan pergi energinya ya. Karena ini memang suatu awakening spiritual yang mana kita untuk belajar bangkit ketika kita jatuh, terus kita bangkit lagi ketika kita jatuh lagi, belajar untuk kuat sih kalau aku lihat ya di sini. So kita lihat dengan oracle-nya. So maskulin, kalau kamu belum selesaikan masalah kamu dengan orang baru, ya udah kamu fokus dulu ke orang baru ya. Bagaimanapun tentang pengkhianatan ya itu adalah rezekinya kamu yang kamu buat sendiri gitu loh. Segala sesuatu itu kan hasil dari perbuatan sendiri atau dari kedua orang tua ya, kesalahan atau dari leluhur. Jadi ya kamu harus terima gitu. Setiap manusianya tuh ada bagiannya, ada tugasnya ya. Kita lihat dengan oracle-nya, oracle. Oke, kita lihat ya. New opportunity. Family harmony. New location. New. Oke, maskulin. Kayaknya kamu harus bisa belajar melepaskan. Ya. And letting go. Kamu harus bisa belajar melepaskan tentang apapun. Jadi biarkan energi baru itu masuk ke dalam kehidupan kamu. Kalau perlu kamu pindah tempat. Kalau memang itu diperlukan. Dan ya kamu harus bisa menjaga keharmonisan ya, koneksi keluarga. Ya entah itu dengan orang baru juga ataupun ya dengan keluarga kamu. Ya kalau yang sudah menikah dengan orang baru ya kamu harus bisa harmoniskan kehidupan baru kamu. Ini adalah kesempatan kamu untuk berbuat baik. Kalaupun nantinya kamu mendapatkan karma, ya udah, biarkan saja gitu loh. Kamu terima dengan lapang dada, karena itu bisa menaikkan standar energi kamu nantinya, ya. Dan di sini menjadi penyadaran diri buat diri kamu ke depannya. Ya, penyadaran diri, pelepasan. Sebenarnya kamu tuh sudah ada kesempatan bagus sih dalam kehidupan baru sekarang. Tapi memang
Kalau kamu jalan awalnya dengan berselingkuh, otomatis kesempatan bagus itu akan menjadi suatu petaka juga. Kenapa? Ya karena pembayaran karma itu ada. Salah satunya kalau kamu sudah terlanjur nikah misalnya dengan orang barunya, ya udah jalanin dulu aja. Kalaupun nanti suatu hari ada pembayaran, diterima ya. Jangan ditahan, diterima, lepaskan saja. Dan kalau memang butuh tempat baru untuk bisa melepaskan emosional kamu ya tentang karma kamu dengan orang baru, nantinya cari tempat baru yang benar-benar memberikan ketenangan buat kamu, jati diri kamu, bahkan bisa membawa menaikkan energi kamu lebih positif pastinya di sini ya. Calling your soulmate, your prayer affirmations and visualization help bring you together and worth waiting for. Make the effort. Let your friends help you. So maskulin, kamu berharap bisa menemukan sosok yang sepaham dengan kamu lagi, tapi semua memang butuh waktu untuk mendapatkan itu ya. Ibarat kalau kita pengen sukses ya kita harus kerja gitu loh, harus berdoa terus, ikhtiar terus. Kalau kita pengen sukses dunia akhirat ya harus diseimbangkan spiritual dengan dunianya, dan semua butuh waktu untuk hasilnya ya. Jadi lakukanlah yang terbaik langkah hidup kamu. Kalau memang kamu butuh bantuan teman, carilah teman yang benar-benar bisa mensupport kamu ya, terutama dalam hal karir juga, dalam hal spiritual juga, yang bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik, energinya lebih positif ya. Dan di sini ya kamu harus belajar sabar dalam proses hidupmu. Jangan nyari yang instan terus, jangan mendompleng ataupun mengambil hak orang, entah itu pekerjaan ataupun pasangan ataupun kebahagiaan orang tuh jangan dilihat dari ketika dia lagi bahagianya. Ibarat tanaman orang ya, jangan kita irikan gitu, karena setiap manusia itu sudah ada takarannya masing-masing ya. So aku harap ini bisa resonate buat kamu ya maskulin. Tetap semangat dalam menjalani hidup dan tetaplah menjadi orang baik. Jangan pernah putus asa menjadi orang baik ya maskulin. Perbaiki selama itu ada kesempatan, kamu diberikan nafas, tetap lakukan perbaikan diri. Okay, so thank you so much for anybody. Take care of you guys, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.